Ya Allah enak banget jadi sahabat. Coba saya aja yang jadi sahabat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya bilang sama dia, iya kalau kamu hidup di zaman Nabi jadinya Abu Bakar enak. Tapi kalau jadinya Abu Jahal bahaya itu. Karena hidup di zaman Nabi ya kita nggak bakalan kuat lah. Nungguin Habib Ali sejam aja nggak kuat apalagi. Ya apalagi bertahun-tahun. Ya bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad SAW di bawah terik matahari yang panas begitu luar biasa. Ya bisa-bisa kita nggak bakalan ikut gabung dengan Rasulullah SAW. Jadi saya katakan ini adalah pilihan. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan misi dari Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan untuk menyebarkan. Pertama untuk dirinya sendiri, Iqra, fi'il amr, ya. Mukhatabnya Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu saja yang baca. Kemudian setelah itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangun wahai Muhammad, sebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ashiratakal aqrabin. Mereka-mereka yang dekat kepadamu, ada hubungan keluarga denganmu, beritahu mereka tentang perihal misi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kemudian setelah itu tentunya Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang baik dengan Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, dan orang-orang memang sudah dicatatkan untuk bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Nah itu yang mahalnya di situ ya. Sampai ada orang bilang, ya Allah enak banget jadi sahabat. Coba saya aja yang jadi sahabat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya bilang sama dia, iya kalau kamu hidup di zaman Nabi jadinya Abu Bakar enak. Tapi kalau jadinya Abu Jahal bahaya itu. Karena hidup di zaman Nabi ya kita nggak bakalan kuat lah. Nungguin Habib Ali sejam aja nggak kuat apalagi. Ya apalagi bertahun-tahun. Ya bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad SAW di bawah terik matahari yang panas begitu luar biasa. Ya bisa-bisa kita nggak bakalan ikut gabung dengan Rasulullah SAW. Jadi saya katakan ini adalah pilihan dari Allah, ikhtiyari. Allah Subhanahu Wa Taala pilih beberapa sahabat yang memang untuk sengaja Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka menjadi mulia. Kalau kita nggak mungkin mampu. Kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, ini adalah kemuliaan yang besar yang tidak dicapai oleh orang-orang sebelum kita. Mereka juga berandai-andai lah. Bahkan kita pernah mendengar ke tempat yang lain. Gimana kira-kira bagus nggak? Mungkin cuaca di daerah sini kurang bagus. Coba cari angin segar, cari suasana baru begitu. Kita pengen lihat. Oh, cocoknya begini, metodenya begini, rubah-rubah. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak harus begitu saja. Oh Nabi Muhammad SAW tuh begini. Ya begini yang kamu tahu. Masih banyak cara Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW lakukan yang kamu tidak tahu. Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri hijrah. Ya, Nabi Muhammad SAW pergi ke satu daerah, ke Taif, untuk mencoba gimana kalau misalnya saya dakwahnya di daerah-daerah pegunungan-pegunungan dari sana kemudian masuk ke kota Makkah. Dicoba semua. Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad SAW bukan hanya datang rihlah ke satu tempat, rihlah dakwah dari tempatnya ke tempat yang lain. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Taif. Apa yang beliau lakukan? Dakwah, mengajarkan kepada orang kebaikan. Nggak cocok ini, udah pindah, coba pindah ke kota Madinah, dicobain juga. Akhirnya mengumpulkan harta-harta umat Islam yang dizalimi, yang diambil oleh orang-orang kufar Quraisy menjadi peperangan, namanya peperangan Badr. Dicoba juga. Ini metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hartanya dikumpulkan untuk menguatkan jaish, ya, pasukan-pasukan Rasulullah SAW. Dicoba. Akhirnya berhasil. Ya, tapi ada positifnya, ada negatifnya. Di dalam segala cara itu pasti ada nilai plusnya, ada nilai kurangnya, tergantung orang yang kita dakwahi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak cara. Bahkan Nabi Muhammad SAW kirim surat ke raja-raja. Wah ini gimana nih? Bagusnya kalau misalnya kalau kita ajak satu orang, dua orang, tiga orang, mereka akan berubah menjadi baik. Tapi coba kita cara kita rubah. Kita ajak orang-orang yang bikin peraturan, orang-orang di pemerintahan. Dakwahi mereka untuk menjadi orang baik. Kemudian mereka akan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini jauh lebih baik sepertinya. Nabi Muhammad SAW di tahun ke-7 mengirim surat ke raja-raja. Diajak mereka untuk
bekerja sama. Yang pertama diajak mereka untuk masuk Islam, ya, aslim taslam, masuk Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajak dengan lemah lembut. Nabi Muhammad SAW juga ada mengajak dengan sedikit keras, ya, kepada orang-orang yang menantang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian raja di antaranya, Kisra di Persia pada masa itu, merobek surat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW katakan, mazziq Allahumma mazziqhu kulla mumazziq, hancurin dia sehancur-hancurnya. Ya, menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki banyak cara, ya, banyak cara, bukan monoton begitu saja. Nah, sekarang cara yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama Rasulullah SAW kumpulkan keluarganya, ya, dari Bani Hashim. Rasulullah SAW katakan kepada mereka, kalau misalnya ketika dikumpulkan, wahai ma'syar Quraisy, kalian kenal siapa saya, kalian tahu siapa saya, kalian keluarga saya, tahu latar belakang saya. Apakah kalian pernah mendapati saya berbohong, berdusta? Mereka katakan tidak sama sekali. Kalau nih, ini contoh saja kata Nabi Muhammad. Dari belakang bukit ini saya katakan ada sekelompok orang yang mau menyerbu kita. Apakah kalian akan percaya? Mereka katakan, kalau yang berkata engkau wahai Muhammad, pasti kami akan percaya. Maka Rasulullah katakan, saya adalah utusan Allah. Marah Abu Lahab. Abu Lahab katakan, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Kurang ajar kau wahai Muhammad. Apakah untuk lelucon seperti ini kamu kumpulkan kami semua untuk mendengar dongeng, untuk mendengar lelucon, untuk mendengar hal yang tidak benar darimu? Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga sama ini, Abu Lahab ini. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Dia ini pamannya Nabi, ya. Ya, walaupun beda ibu, ya. Beda ibu, beda didikan memang. Ya, beda ibu, beda didikan. Jadi enggak sama seperti Abdullah. Abdullah sama Abu Talib ibunya satu, namanya Fatimah binti Amr. Yang ngurusnya namanya Fatimah binti Amr, ibunya Fatimah binti Amr. Sementara Abu Lahab ibunya beda, ya, ibunya bukan Fatimah bintu Amr. Sehingga Abu Lahab ini hidup di tempat yang berbeda. Kemudian dia juga menikah dengan seorang wanita, ya, dia namanya Abu Lahab. Lahab itu kunyahnya, ya. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Kenapa dia dinamakan Abu Lahab? Katanya karena ketampanannya. Ya. Lahab itu litalahhubihi. Karena apa? Wajahnya itu bersinar-sinar. Ganteng maksudnya. Keren, ya. Pengen gak sama Abu Lahab? Ya, keren. Abu Lahab itu keren. Istrinya Ummu Jamil namanya. Ya, Ummu Jamil, cakep juga namanya, ya. Tapi tidak bermanfaat baginya. Ummu Jamil Quraisyiyah, ya, bernasab bagus dan juga memiliki kecantikan dan orang yang terkenal di kota Makkah. Dan dia adalah adik daripada Abu Sufyan bin Harb, ya. Ummu Jamil itu adik kakak sama Abu Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah keponakannya istri Abu Lahab, ya, istri Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Sufyan, istrinya bernama Hindun yang membunuh Sayyiduna Hamzah, ya. Yang membunuh Sayyidina Hamzah siapa namanya? Wahsy, tapi atas perintah Hindun, ya, Hindun binti Utbah. Itu adalah istri daripada Abu Sufyan, sahabat Rasulullah. Hindun juga sahabat Rasulullah, ya. Mereka masuk Islam, ya, di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam dan putra-putranya masuk Islam. Putra-putranya masuk Islam dan putri beliau bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Sufyan itu mertuanya Nabi Muhammad SAW, walaupun, ya, banyak cerita-cerita di awal-awal, ya, keislaman Nabi Muhammad SAW, musuh terbesar Nabi Muhammad adalah Abu Sufyan. Sampai Rasulullah SAW Fathu Makkah pun, ya, di awal-awal Fathu Makkah dia masih menjadi musuh terbesar Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau baru masuk
Islam. Jadi di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW beliau masuk Islam. Abu Sufyan, ya, keluarga terpandang. Beliau punya kakek namanya Umayyah. Umayyah ini putranya Abdul Syams, dan Abdul Muttalib putranya Hashim. Hashim Abdul Syams itu adik kakak. Jadi mereka adalah orang terpandang pada masa itu. Tapi seperti Abu Lahab, keturunan daripada Hashim, dan Ummu Jamil, keturunan daripada siapa namanya? Keturunan dari Ummu Jamil, keturunan dari Umayyah, tidak membuat mereka seketika menjadi orang yang paling soleh. Enggak, keturunan orang soleh harus soleh. Masa kok ngelakuin ini, ngelakuin itu? Berarti ini nggak benar semua ini. Ini pasti bukan keturunan orang soleh. Kamu tidak baca Quran ya akhi. Anaknya Nabi Nuh aja begitu. Anak langsung. Ini kok aneh kok. Ini katanya keturunan orang soleh, keturunan orang baik, tapi kok sikapnya nggak benar. Berarti diragukan ini keturunan orang baik. Nabi Nuh kamu baca dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, para anbiya, para sulaha, banyak. Dan diantaranya ini Hashim. Hashim kakeknya Nabi Muhammad SAW memiliki cucu namanya Abu Lahab. Dan Umayyah memiliki cucu bernama Ummu Jamil. Di dalam nas sarih di dalam Al-Quran, mereka masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ngaruh. Dia yang bersalah, dia yang masuk neraka. Ya, dia yang bersalah, dia yang masuk neraka. Dia yang bersalah, dia yang berdosa, dia tidak akan mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW katakan, kalian percaya kalau saya katakan ada rombongan yang akan menyerang kita? Mereka katakan, kami percaya kalau yang berbicara engkau wahai Muhammad. Lebih dari itu kami percaya. Nabi Muhammad katakan, saya adalah utusan Allah. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Lalu turun firman Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Nabi Muhammad SAW akhirnya berdakwah, memulai dakwahnya pertama kepada keluarga-keluarganya. Dan ini memang ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan ajaran kita adalah keluarga kita, di dalam urusan ukhrawi, begitu juga di dalam urusan duniawi. Orang yang paling berhak mendapatkan harta yang kita miliki adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Setelah itu orang yang dekat dan dekat dan dekat dan dekat dari kita. Ya, semakin dia dekat kepada kita, semakin berhak. Ya. Makanya Al-Hayyu 'alal Habsyi mengatakan, al-muta'addi fi shadaqah kamani'iha. Orang yang lompat di dalam pemberian itu sama seperti orang yang menentang adanya zakat. Mani'us sadaqah, mani'uz zakah diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi cara Nabi Muhammad SAW yang pertama, orang dekat, orang rumah dulu. Siapa orang rumahnya Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam? Sayyidah Khadijah. Ya. Baru pulang langsung datang ke tempat siapa? Rumah Sayyidina Abu Bakar atau rumah Siti Khadijah? Pulang dapat wahyu ke rumah Sayyidina Abu Bakar dulu atau ke Siti Khadijah dulu? Ke rumah Siti Khadijah dulu. Kepada istrinya dulu. Kemudian orang yang ada di rumahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian orang yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah. Mereka adalah orang-orang mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika menyebut nama mereka saja harus kita utamakan, harus kita tinggikan, harus kita besarkan. Tidak boleh ya nama orang-orang mulia seperti mereka dijadikan lelucon, bahan bercanda, enggak bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Zaid bin Harithah adalah orang-orang mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala pilih mereka karena Allah tahu mereka mampu.
karena mereka mampu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di akhir zaman, alhamdulillah, karena Allah tahu kita suka makan seblak, kita suka ya, kita suka makan ceker, kita suka makan jengkol, kita suka makan ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi umat Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Oleh karena itu syukuri nikmat ini, syukuri ahbabi. Ya. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur kepada nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat nikmat kita. Udah enak, udah. Ya, udah enak kehidupan kita ini, beratus-ratus tahun kita hidup di dalam kehidupan kita ini sudah kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai ya kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu terima kasih kepada apa yang Allah berikan kepada kita sehingga turunlah musibah kepada kita, bala, azab. Ya, jangan bangga, wah ratusan tahun Islam sudah di tempat kita. Banyak daerah, contohnya Andalusia, ya beratus-ratus tahun mereka Islam, tapi sisanya nggak ada bekas sama sekali Islam. Lahirnya apa? Lahirnya Sevilla sekarang ya, lahirnya apa? Real Madrid, lahirnya apa? Barcelona, ya, lahirnya ya, La Liga, ya lahirnya La Liga. Sisa-sisa keislaman mana? Paling yang ada masjid-masjid yang dirubah menjadi gereja atau istana di Alhambra, di Granada, di Granada, di Spanyol masih ada sisa beberapa, di Cordoba, ya, di Jabal Tariq, beratus-ratus tahun. Ya, intinya kenapa? Kata sebagian ulama, saya bertanya, kenapa kok bisa? Ya, beratus-ratus tahun di sana hilang begitu. Dan doakan supaya di negara kami di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, Thailand, saya berjumpa dengan ulama di luar, dari luar. Saya katakan doakan supaya Indonesia, Malaysia, Brunei, kita Nusantara semua, Thailand, sebagian Thailand, selatan Thailand, makmur dengan agamanya, gampang, majelis taklim seperti sekarang ini mudah di mana-mana kita. Tidak seperti di sana, hilang begitu saja, habis. Apa kata beliau? Di Indonesia, di Nusantara gak bakalan hilang. Kenapa? Di Andalusia waktu itu di bawah pimpinan Bani Umayyah katanya, benci sama Ahlul Bait. Ya. Benci sama Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait amanun li ahlil ard. Ya, Ahlul Bait itu adalah keamanan bagi muka bumi sebagaimana langit membutuhkan bintang. Saya bilang, Nusantara nggak bakalan. Nusantara semuanya pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarganya Nabi Muhammad SAW, pecinta ajaran mereka. Wirid-wirid mereka dibaca di mana-mana, zikir-zikir mereka dibacakan di mana-mana, maulid-maulid mereka dibacakan di mana-mana, ajaran-ajaran mereka tatbiqiyan, amaliyah, ya, praktek yang sudah dilakukan ya umat Islam luar biasa sekali, akhlak yang budi pekerti yang baik dan lain sebagainya. Insya Allah menjaga ya, Nusantara dari malapetaka dan musibah. Itu jaminan yang beliau katakan, dan alhamdulillah itu menjadi satu bisyarah kepada kita, dan insya Allah Allah menjaga kita terus menerus. Asal kita tidak kufur kepada nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah SAW, orang yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahi di antara orang luar ya, orang luar adalah sahabat beliau namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar ini sahabat Nabi, dekat banget sama Nabi SAW dari kecil. Beda usianya cuma 2 tahun. Beliau ini nama aslinya ada yang bilang Abdullah, ada yang mengatakan nama aslinya Atiq. Nama aslinya siapa? Atiq. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Laqabnya As-Siddiq, kunyahnya Abu Bakar. Ayahnya namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu juga masuk Islam. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, orang Islam ya. Abahnya Sayyidina Umar tidak, Umar bin Khattab ayahnya tidak masuk Islam. Ya, sementara
Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Abu Quhafah, masuk Islam. Oleh karena itu kita melihat bahwa Rasulullah SAW menggunakan banyak cara dalam dakwahnya. Nah ini poin ya malam ini. Jangan fokus di dalam satu cara untuk menggapai apa yang kau inginkan, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Ya. Jangan menggunakan satu cara untuk bisa kamu sampai kepada tujuanmu dan kamu menganggap bahwa sungguhnya dia bisa tercapai apa yang dia cita-citakan dengan cara itu, maka saya mencontoh dia dan harus fokus dengan cara itu. Ternyata gagal, kemudian dia stres. Wah, ini bahaya. Ya, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Kamu jangan berfokus kepada satu cara, kecuali kalau kamu itu orang yang memang yakin setelah hitung-hitungan, wah cara ini kayaknya cara terbaik. Coba, setelah itu jangan melemah, kamu coba dengan cara yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Karena enggak semua cewek suka bunga, ya. Enggak semua cowok suka uang, ya. Enggak semua orang yang kita anggap, wah dia kalau dikasih ini pasti suka, padahal enggak suka. Gitu. Pengen membahagiakan ibunya, akhirnya diajak ke restoran yang paling mahal. Padahal ibunya nggak suka yang seperti itu. Kepaksa deh nyenengin anaknya. Habis udah capek naik lift, jalan ke sana, ngelihat orang, ya harus maksain diri untuk bisa sama dengan orang lain, kan itu capek. Itu kena mental, capek. Suruh makan, dikasih pisau lagi. Ya, ini bukan malah membahagiakan dia. Tanya kepada dia apa yang dia suka, berikan kepada dia hal tersebut, karena kebahagiaan orang berbeda-beda. Jangan memaksakan orang untuk sampai kepada satu hal dengan satu cara, enggak. Beda-beda, ya. Jangan anggap semua orang kayak kamu. Ya, teman-teman, jangan anggap semua orang kayak kamu. Setiap orang itu beda. Wah, saya sakit kalau diginiin, belum tentu orang lain sakit. Wah, saya biasa aja digituin, kok dia baperan banget. Enggak semua orang kayak kamu. Enggak semua orang kayak kamu. Setiap orang beda-beda, ya. Setiap orang beda-beda. Ya, jangan anggap bahwa diri orang sama seperti kamu jadikan cermin. Oh, kalau saya begini gimana? Enggak semua orang sama, beda-beda. Kita hidung beda, mata beda, cara jalan beda, semua kita serba beda. Jangan disamain.